Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan ketiga. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran silakan kita kelas untuk bisa memimpin doa semoga pembelajaran kita ini diberkahi. Silakan. Baik, siap, gerak. Sebelum mulai, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan ketua kelas dan yang lainnya untuk bisa merapikan lagi barisan duduknya sehingga pembelajaran kita ini lebih rapi dan lebih tenang dalam proses pembelajaran. Ya, sebelumnya kita ambil absen dulu. Aris, Hadir, Ani, hadir, Budi, hadir, Zikra, hadir, Ella. hadir. Oke, jadi hadir semuanya ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah atau penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, jadi masih ingat dengan pembelajaran kita pada sebelumnya? Insya Allah. Masih ya, terkait tentang apa kemarin? Tentang Tujuan dan sebagai fungsi. tujuan dan fungsi ya, tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai bagi manusia. Nah, itu yang pertama adalah sebagai pemberi Petunjuk Yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, Islam dan yang ketiga adalah sebagai memberi peringatan. Ya. Jadi itu tuh pembelajaran kita pada minggu lalu. Jadi pada hari ini kita akan belajar yang mana hendak tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah peserta didik Bapak nanti anak-anak semuanya mampu dan bisa membaca Al-Quran yang akan kita bahas yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ya. Jadi yang akan kita capai adalah satu, mampu membaca Al-Quran, yang kedua itu dapat mempresentasikan apa sih kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi pembelajaran kita itu tentang penciptaan manusia sebagai khalifah. Kita sandarkan kepada Quran Al-Baqarah 30 sampai 32. Ya. Jadi siapa yang bisa membacakan ayat Quran surah Al-Baqarah 30-32? Ya. Bagus. Ya, sudah bisa membacakan. Jadi kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Nah, kita ulangi secara bersama. Jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 32 dan 30 sampai 32 ini itu ada terjemahannya. Jadinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman,
pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Itu kata malaikat ya. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Dia berfirman, Allah yang maksudnya Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya mereka menjawab, sebenarnya Allah SWT berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang berani dan tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu terjemahannya. Jadi di sini terdapat dialog dan percakapan antara malaikat dengan Allah SWT. Bahwasanya Allah menyampaikan bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat pun menyanggah karena malaikat berasa bahwa manusia ini akan menimbulkan pertumpahan darah dan akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi malaikat pun mengatakan kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah? Kemudian Allah SWT menjawab bahwasanya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah itu sangat menentang yang disampaikan, sangat memuji apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah SWT. Kemudian pada satu ketika Allah SWT mengajarkan kepada Adam terkait nama-nama benda-benda yang ada di bumi dan benda-benda yang ada di surga. Jadi diperlihatkanlah kepada malaikat bahwasanya benda-benda itu mampu dibacakan dan diulangi kembali nama-namanya oleh Adam. Sedangkan kemudian diujikan juga kepada malaikat, tapi malaikat tidak mampu. Maka disinilah malaikat mengakui bahwasanya Maha suci, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ketahui atau apa yang engkau beritahu. Nah, itu terjemahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Ya, sebelum kita lebih memahami dan menjelaskan apa sih terkandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ini, kita akan rincikan secara mufradat, ya, kita penggal-penggal ayatnya untuk dapat memahami apa sih pengertian dari yang disampaikan. Nah, yang pertama, ini ja'ilun, ya. Ini ja'ilun itu artinya aku hendak menjadikan. Yang kedua, fil ardi. Fil ardi itu berarti di bumi, ya. Kemudian ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan di bumi. Kemudian min yufsidu, orang-orang yang merusak, wa yasfikud dima, orang-orang yang menumpahkan darah, ya. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami bertasbih, wa nufaddisulak, dan mensucikan namamu, ya. Jadi wa 'allama Adam, dan dia ajarkan kepada Adam asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Summa aradahum, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, anbiuni, sebutkanlah kepadaku, subhanaka, maha suci engkau, illa ma'allamtana, selain yang telah engkau ajarkan kepada kami, al-alimul hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Itu makna mufradat yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Ya, jadi kita rincikan, jelaskan bahwasanya dalam Quran Surah ayat 30 itu menceritakan bahwasanya Allah SWT itu menciptakan manusia sebagai khalifah, dengan tujuan sebagai khalifah di muka bumi, ya, dengan harapan penciptaan manusia ini akan membawa
suatu kepemimpinan atau menjadikan manusia ini sebagai pemimpin yang orang yang berakal, orang yang mampu menguasai seluruh dunia dan orang yang paling taat kepada Allah SWT. Nah, di dalam Quran surat 30 ini terdapat percakapan dan dialog ya dari Allah SWT kepada malaikat tentang penciptaannya. Kemudian malaikat pun sedikit berbantahan dengan Allah SWT karena malaikat beranggapan bahwa manusia ini akan menciptakan kerusakan dan menciptakan pertumpahan di muka bumi. Ya. Kemudian Allah sangat kesal dan menyatakan kepada malaikat bahwasanya aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Kemudian di dalam Quran surat 31 itu terkandung makna di sana bahwasanya manusia ini memiliki intelektual dan pemikiran yang bagus. Ya, dalam artian memiliki daya ingat dan kecerdasan pikiran yang bagus. Dan sehingga pada ayat 31 ini Allah SWT mengajarkan kepada manusia terkait kepada Nabi Adam pada saat itu nama-nama yang ada di dunia dan yang ada di surga itu dapat dikuasai dan dipahaminya secara cepat. Sedangkan para malaikat yang orang yang menyatakan bahwa dirinya suka bertasbih dan suka menyucikan nama-nama Allah itu tidak mampu diajarkan juga, tapi tidak mampu untuk menghafal dan mengulanginya kembali. Kemudian di dalam ayat 32 itu terdapat di dalamnya pengakuan bahwasanya malaikat itu setuju dan mengakui bahwasanya manusia ini adalah khalifah di muka bumi, yang mana dengan mengatakan bahwasanya malaikat tidak mampu terhadap apa yang tidak diajarkan oleh Allah SWT. Jadi dari 30, 31 dan 32 surah Al-Baqarah ini menjelaskan bahwasanya manusia itu merupakan penciptaan Allah yang sangat bagus. Karena kenapa? Manusia diciptakan dengan adanya akal, dengan adanya nafsu, dengan berseiringan, ya. Jadi tergantung nanti manusianya yang akan mengelola apakah ia akan menjadi hamba nafsu atau akan menjadi ahli ibadah dengan menggunakan akalnya. Kalau seandainya dia memperturutkan hawa nafsu, maka dia lebih rendah daripada binatang. Karena pada kodratnya binatang tidak mempunyai akal, tetapi mempunyai nafsu. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat tidak mempunyai nafsu, tetapi mereka mempunyai akal dan taat beribadah, berzikir kepada Allah SWT. Dan manusia berada di antara itu, di antara para malaikat dan di antara para binatang. Ya, karena kenapa? Manusia merupakan makhluk sempurna, memiliki dua keunggulan, yaitu memiliki akal dan memiliki nafsu sekaligus. Tergantung nanti manusianya yang akan mengelola dan mengarahkan kemana tujuan hidupnya. Dan kemudian setelah ini, karena sudah Pak jelaskan, jadi anak-anak Bapak nanti kita akan bentuk kelompok, ya. Kita bentuk 3 kelompok saja, karena di sini terdapat 3 ayat. Pertama itu nanti salah satu dari anggota kelompoknya bertugas sebagai pembaca, ya, membacakan ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 32 sampai 32. Kemudian salah seorang lagi dari kelompoknya tersebut itu memberikan pengertian secara mufradat ataupun secara penggalan katanya. Kemudian satu orang lagi memberikan penjelasan sebagai terjemahan, ya, terjemahan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Kemudian yang lainnya itu bertugas untuk mempresentasikan yang nanti bersambungan untuk mempresentasikan apa sih kandungan yang terdapat di dalam Quran Al-Baqarah 30 dan sampai 32 ini. Ya, jadi masing-masing nanti dapat tugas sama per kelompok. Silakan kembangkan pemikirannya, silakan gali sumber belajar yang kita gunakan, baik itu bisa buku ataupun pegangan kalian semua, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mumpuni bagi semuanya dan dapat menjelaskan kepada yang lain. Ya, jadi silakan Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Silakan. Kelompoknya yang ini kelompok 1, ini kelompok 2,
Ini sampai di sini siapa namanya, Budi ya, ya itu sampai kelompok 3. Ya jadi untuk apa, untuk diskusi silahkan dilaksanakan dalam kelompoknya. Sudah, kita cukupkan, sudah 15 menit ya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran, kita sudah melaksanakan diskusi. Jadi silakan nanti kelompok siapa yang ingin tampil duluan. Yang nanti yang akan tampil duluan akan Bapak kasih nilai tambahan ya, kasih nilai tambahan. Oke, jadi siapa? Ya, silakan. Kelompok 3 untuk dapat menjelaskan siapa yang akan membacakan ayatnya, kemudian yang akan menerjemahkan secara mufradat, kemudian terjemah secara keseluruhan, serta memberikan penjelasan tentang isi kandungannya. Ya, bagus, semuanya sudah dapat berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Diharapkan untuk kedepannya semuanya ya, tidak hanya beberapa orang saja dalam kelompok, tapi semuanya dapat memberikan penjelasan dan pemikirannya masing-masing. Karena ini kan sudah didiskusikan, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang kita sandarkan kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan 32 sampai 32, itu menjelaskan bahwasanya di dalamnya terdapat bahwasanya penciptaan manusia itu awalnya sebagai khalifah di muka bumi. Memang terdapat sedikit perdebatan dan pertentangan antara malaikat dengan Allah, tetapi itu dapat diselesaikan. Kemudian di dalamnya juga terdapat bahwasanya manusia itu merupakan manusia yang memiliki akal dan cerdas, sehingga diajarkan kepada Adam terkait nama-nama dan dia mampu menguasai hal itu. Dan yang ketiga, kita juga sebagai manusia harus berwanti-wanti agar kita tidak menjadi sebagai manusia yang dikhawatirkan oleh malaikat, yaitu manusia yang menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah di dunia. Jadi diharapkan kita semuanya harus berpegang teguh kepada Al-Quran, dan kita harus menjadikan Allah SWT sebagai sandaran, dan dapat mengendalikan nafsu dan dapat menggunakan akal. Orang yang menjadi hamba nafsu maka lebih rendah daripada binatang. Jadi kita tidak mau disamakan dengan binatang kan? Tidak ya. Jadi diharapkan kedepannya anak bapak bisa memperdalam lagi pemahamannya tentang Quran surah Al-Baqarah 30 sampai 32 ini. Nah, mungkin sekian saja untuk pertemuan kita pada hari ini, dan bapak harapkan anak-anak bapak semuanya mampu dan siap mempersiapkan diri untuk melaksanakan ulangan harian ya, karena kita sudah beberapa kali pertemuan. Jadi kita akan melaksanakan ulangan harian pada minggu besok. Jadi diharapkan anak bapak bisa menguasai semua materi yang sudah kita pelajari. Oke, itu saja dari bapak pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf seandainya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.